Kami memiliki satu tekad bahwa di dalam pemerintahan yang akan datang minimal harus dibangun 40 kota baru yang selevel dengan Jakarta. Dengan kemampuan menampung jumlah penduduk, memberikan sarana dan prasarana yang memadai, sekaligus kemampuan untuk terjaganya lingkungan yang memungkinkan untuk sehat. Kita bukan setuju atau tidak setuju IKN. Yang paling penting adalah prioritas kepemerataan dan keadilan agar terbangun kota-kota sehingga sarana air bersihnya terwujud. Balikpapan kasihan, Banjarmasin kasihan, Pontianak kasihan. Karena apa? Kota-kota ini dalam waktu singkat bisa kita sulap menjadi lebih baik. Karena apa? Fiskal yang kita sediakan dirata adilkan di masing-masing perkotaan. Koplaknya Anies salah pilih cawapres. Blunder mau bangun 40 kota setara Jakarta, tapi tak akan lanjutkan IKN. Kena semprot Mahfud MD, di roasting habis Kiki Saputri. Caimin, saya agak kaget juga mau membangun 40 kota selevel Jakarta. Ya, apa itu bisa dilaksanakan 5 tahun Bapak menjadi presiden dan wakil presiden? Berapa kota dalam 5 tahun? Ini IKN aja sudah puluhan tahun baru dilaksanakan. Itu pun yang investasi baru dalam bentuk janji, belum ada yang melaksanakan. Nah gitu kan. Lalu saudara 40, luar biasa menurut saya. 40 kota selevel Jakarta yang sudah metropolitan seperti itu. Gus Muhaimin ini agak aneh ya. Pengen bangun kota selevel Jakarta, tapi nggak setuju sama IKN. Tapi ya monggo lah ya, nggak apa-apa. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, menerima respon terhadap janji Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, yang lebih memilih membangun 40 kota baru ketimbang membangun ibu kota Nusantara. Mahfud MD menilai hal tersebut kurang realistis jika menimbang kebutuhan belanja negara setiap tahunnya. Sebab pembangunan IKN saja yang membutuhkan dana sekitar 466 triliun itu mayoritas dicari melalui investasi dari para pelaku usaha. Sehingga menurut Mahfud, jika membangun 40 kota baru seperti yang disebutkan Caimin, memerlukan investasi yang jauh lebih besar dan lebih banyak lagi untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Hal yang sama juga diungkapkan oleh stand-up komedian Kiki Saputri yang mengkritik pernyataan Caimin yang akan membangun 40 kota mirip Jakarta tapi tidak mau melanjutkan IKN. Lagian menurut Kiki Saputri itu semua sama saja dong karena membutuhkan uang yang lebih banyak juga. Sepertinya Anies Baswedan ini salah pilih cawapres sebab bukannya memberikan tambahan elektoral suara tapi malah membuat elektabilitas paslon nomor urut 1 itu anjlok dengan blunder yang dilakukan oleh Caimin. Bayangkan saja, ibarat Anies sudah dapat 1 juta suara, jadi nol lagi gara-gara Caimin yang blunder. Niat hati mau jadi orang yang sok paham, tapi ternyata malah seperti orang yang bego. Memang keinginan pembatalan itu tidak terucap secara langsung dari Caimin, juga belum pernah terdengar dari mulutnya Anies. Tapi jika kita mengingat dua sosok itu termasuk politikus oportunis, bukan tidak mungkin ketika nanti beneran berkuasa, tapi amit-amit jangan sampai terjadi, maka akan ada upaya membatalkan proyek IKN yang bisa jadi dipakai sebagai paket syarat dukungan dari PKS kepada paslon nomor urut 1 itu. Who knows? Namun semua kembali lagi pada masyarakat yang akan memilih salah satu paslon, yang kini setiap paslon masih mempunyai kans relatif berimbang untuk melaju ke putaran kedua. Seperti prediksi banyak orang jika Pilpres 2024 akan berlangsung 2 putaran. Hati-hati ya, Caimin ngomong begini bisa dimaknai yang berbeda loh. Terlebih Caimin pernah membandingkan Jakarta dengan IKN dengan menyebutkan pindah ke IKN sama hanya pindah ke hutan. Waduh. Sudah lupa soal Boyolali yang blundernya Prabowo. Saat Pilpres suara Prabowo di sana hancur lebur loh, kena uppercut dari warga yang sangat marah. Udah kena demo, kalah telak pula. Tendensi untuk menolak IKN akan berakibat tidak akan dapat dukungan dari warga seputar Pulau Kalimantan. Ini bukan soal gagah-gagahan, tapi soal pemerataan pembangunan yang jangan cuma Jawa lagi alias Jawa sentris.
Kalau dilihat perbandingannya, Jawa dan Kalimantan sangat-sangat jomplang loh. Lagi pula, Jakarta kini memang tidak begitu layak jadi ibu kota lagi karena tata kota yang kurang layak, semrawut, juga segudang masalah lainnya. Nah, untuk pasangan Amin, suara sesedikit apapun sangatlah berarti. Ucapan-ucapan yang blunder ini malah bikin nyungsep. Mayoritas warga di Kalimantan sangat mendukung pemindahan ibu kota ke IKN. Menolak berarti akan mendapat minus dukungan. Biar bagaimanapun IKN sudah didirikan. Kalau ada yang mau menghentikan dengan alasan yang entah apa, ya sama saja sengaja cari gara-gara. Apalagi Anies punya track record yang jelek, suka pakai emosi dan teringat dengan dendam masa lalu. Jadi, bagaimana menurut Anda? Jadi perintah Jokowi supaya seluruh sumber daya, seluruh aparat negara itu dialihkan pada Prabowo, dan itu yang diucapkan sebetulnya secara diam-diam oleh Kaisang. Jadi pasti Kaisang itu habis makan malam dengan bapaknya dan dapat sinyal itu. Karena itu Kaisang berani, atau PSI melalui sektiannya itu berani untuk mengatakan bahwa kami akan merahkan Jawa Tengah bukan dengan bendera PDIP tapi dengan lambang mawar, kan itu. Diam-diam Kaisang mengucapkan perintah Jokowi ke seluruh aparat negara untuk dukung Prabowo Gibran sampai kandang banteng mau dimerahkan dengan mawar. Yang berbahaya adalah ketika proses menjelang pemungutan suara itu. Ya. Bagaimana kemudian menjamin TNI kita netral, bagaimana kemudian menjamin aparat kepolisian netral. Oke, kita ingin mengatakan bahwa Panglima, Kapolda, kemudian para Pangdam semua aman-aman saja. Tapi jangan lupa aparat mereka di bawah juga adalah manusia. Apakah Babin, Kamtibnas yang kemudian berinteraksi di bawah dengan berbagai elemen masyarakat, ini yang kemudian betul-betul harus dikontrol sehingga mereka betul-betul netral dan tidak mengintimidasi pemilih di wilayah masing-masing. Ya. Kalau ini bisa jamin, saya kira pemilu presiden kita akan jauh lebih bermartabat. Karena apa? Titik poinnya sekarang, Bapak Presiden kita yang punya anak sekarang ikut nyalon sedang menjadi sorotan. Ya. Jadi benar pun akan disalahkan, apalagi salah kemudian. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Pengamat politik Rocky Gerung merasa diam-diam Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep mengucapkan perintah Presiden Jokowi kepada seluruh aparat negara untuk Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Rakyat diminta untuk menghadapi pemilu dengan riang gembira. Namun bagaimana mau riang gembira? Lawan kita malah disuguhi permainan kotor, kasak-kusuk di belakang layar dan cawe-cawe yang melanggar aturan. Walaupun seandainya yang didukung oleh Presiden Jokowi dengan cawe-cawenya itu adalah pasangan Ganjar Mahfud, kita tetap tidak bisa membenarkan adanya cawe-cawe sampai mempermainkan dan melanggar konstitusi. Bukan begitu cara mainnya ya. Kita ambil jalan yang lurus-lurus saja, karena sebagai rakyat memang hanya di sanalah kemampuan kita. Beda sama penguasa yang bisa cawe-cawe. Tentu saja cawe-cawe semacam dinasti politik itu sangat mencoreng demokrasi negara ini. Sampai sebuah media Jerman menyebut, langkah politik Presiden Jokowi dinilai telah mematikan demokrasi di Indonesia. Rocky Gerung mengatakan Kaisang mengucapkan secara diam-diam Jokowi memberikan perintah agar seluruh aparat negara beralih untuk memenangkan Prabowo di Pilpres nanti. Kata Rocky Gerung pada Rabu 20 Desember, jadi perintah Jokowi supaya seluruh sumber daya seluruh aparat negara itu dialihkan pada Prabowo, dan itu yang diucapkan sebetulnya secara diam-diam oleh Kaisang. Rocky menyampaikan ketika membahas keinginan PSI untuk memerahkan Jawa Tengah yang merupakan kandang banteng atau basis suara PDIP dengan kebun mawar, lambang PSI. Menurutnya ini terjadi setelah Kaisang makan malam dengan ayahnya Jokowi. Jadi pasti Kaisang itu habis makan malam dengan bapaknya dan dapat sinyal itu. Karena itu Kaisang berani atau PSI melalui sekjennya berani untuk mengatakan bahwa kami akan merahkan Jawa Tengah bukan dengan bendera PDIP tapi dengan lambang mawar. Seperti diketahui, PSI mempunyai keinginan untuk menjadikan Jawa Tengah sebagai kebun mawar. Padahal daerah yang pernah dipimpin Ganjar itu dikenal sebagai kandang banteng atau basis suara PDIP. Raja Juli Antoni mengatakan bahwa bunga mawar merupakan lambang PSI. Ia pun menegaskan ingin menjadikan Jateng sebagai lumbung suara partainya. Lebih lanjut, ia menargetkan setidaknya setiap daerah pemilihan bisa mendapatkan kursi terkait target perolehan suara untuk DPRD Jawa Tengah. Sedangkan untuk DPRD Boyolali, pihaknya menargetkan 3 kursi. Nah, di sisi lain saya duga sebenarnya strategi yang serupa juga diterapkan oleh Presiden Jokowi terhadap PDIP. Dalam arti bahwa Pak Jokowi tidak akan mengganti menteri-menteri dari PDIP dalam kabinetnya.
Karena kalau diganti akan sangat kelihatan kalau Jokowi dan keluarga memang sedang menzalimi PDIP. PDIP akan dianggap sebagai korban dan akan mendapatkan simpati publik. Pak Jokowi pasti nggak mau seperti itu. Tanpa mengganti menteri-menteri PDIP saja, Gibran sudah banyak mendapatkan hujatan publik. Dibilang karbitan, disebut bocil, dan sekarang disebut cawapres boneka oleh para netizen. No debat ya, soalnya memang susah kalau mau membantah. Namun, kalau cita-citanya itu hanya berdampak pada keluarganya sendiri, untuk kekuasaan keluarga, untuk kesejahteraan keluarga, maka ambisi yang muncul bakal kita pertanyakan. Ambisi itu tidak disertai dengan cita-cita yang mulia. Makanya, etika saja dilanggar. Pertanyaannya, selain etika, apalagi yang akan dilanggar demi mewujudkan ambisi kekuasaan itu? Rakyat waras dan cerdas selalu memantau dengan awas. Bagaimana menurut Anda?